Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-11 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu tantangan dan solusi tarif forwarder pasca kenaikan PPN. Yang pertama, latar belakang dari materi yang akan saya bawakan yaitu pada awal tahun 2024, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor logistik dan jasa forwarder. Kenaikan PPN ini menambah beban biaya operasional perusahaan forwarder yang sebelumnya telah menghadapi tantangan besar seperti fluktuasi harga bahan bakar, biaya transportasi, dan ketatnya persaingan harga. Sebagai perusahaan yang bergerak di pengiriman barang dan penyedia jasa logistik internasional, forwarder memiliki peran penting dalam rantai pasokan global. Kenaikan tarif PPN dan perusahaan yang berpotensi mengubah struktur harga di pasar jasa forwarder. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian, baik secara mikro maupun makro. Adapun data kuantitatifnya, menurut data dari Asosiasi Pengusaha Forwarder Indonesia atau APFI, setelah kenaikan PPN, tarif jasa pengiriman barang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 hingga 10%. Sebagai contoh, untuk pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya, tarif yang sebelumnya seharga Rp1.500.000 menjadi Rp1.600.000. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan biaya operasional yang secara langsung memengaruhi tarif layanan. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan juga menunjukkan bahwa 40% perusahaan forwarder melaporkan penurunan volume pengiriman mereka pasca kenaikan PPN yang berdampak pada pendapatan mereka. Kondisi ini memperburuk daya saing sektor logistik Indonesia yang sudah menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi dan biaya. Nah, pembahasan mengenai tantangan dan solusi tarif forwarder pasca kenaikan PPN sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sektor logistik yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh perusahaan forwarder dan solusi yang dapat diterapkan, diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang seimbang yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun konsumen. Pembahasan ini juga akan memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk menghadapi dampak perubahan regulasi pajak. Adapun permasalahan dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan forwarder setelah kenaikan tarif PPN? Yang kedua, bagaimana kenaikan PPN memengaruhi struktur tarif layanan jasa forwarder dan daya saing perusahaan di pasar? Yang ketiga, apa saja solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan forwarder untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap operasional dan biaya layanan? Adapun tinjauan pustaka dari materi yang saya bawakan, yang pertama yaitu konsep pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN dikenakan pada setiap tahap transaksi yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diproduksi dan didistribusikan untuk tujuan konsumsi. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan biaya barang dan jasa yang memengaruhi biaya operasional perusahaan, termasuk dalam sektor logistik dan jasa forwarder. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai pasokan, meningkatkan harga barang dan jasa, dan mengurangi daya beli konsumen. Fitriani tahun 2019. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kenaikan PPN memengaruhi sektor-sektor tertentu seperti industri logistik. Yang kedua, peran dan fungsi jasa forwarder.
Jasa forwarder atau perusahaan pengirim barang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem logistik global. Dengan fungsi utama sebagai perantara antara pengirim dan penerima barang, forwarder bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur pengiriman barang, baik domestik maupun internasional yang meliputi transportasi, pengurusan dokumen, dan penyimpanan. Selain itu, mereka juga menyediakan solusi logistik yang mencakup pemilihan mode transportasi yang efisien dan biaya yang optimal. Dalam konteks kenaikan tarif PPN, perusahaan forwarder perlu menghadapi tantangan biaya yang lebih tinggi, baik dari sisi operasional maupun dari sisi harga yang dikenakan kepada konsumen. Penelitian oleh Lutfi dan Hadi tahun 2021 menunjukkan bahwa biaya operasional yang meningkat akibat kenaikan pajak dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan forwarder, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga, strategi perusahaan forwarder dalam menghadapi kenaikan PPN. Untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, perusahaan forwarder dapat mengimplementasikan beberapa strategi. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan teknologi digital yang dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional. Penelitian oleh Suryanto tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi informasi dan manajemen rantai pasokan cenderung lebih dapat bertahan dalam menghadapi perubahan regulasi pajak. Selain itu, perusahaan forwarder juga dapat berfokus pada diversifikasi layanan dengan menawarkan paket layanan yang lebih fleksibel dan harga yang lebih kompetitif. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah kerjasama dengan mitra logistik lain untuk mengurangi biaya melalui skala ekonomi, serta mengoptimalkan rute dan mode transportasi untuk menekan biaya pengiriman. Yang terakhir yaitu solusi pemerintah untuk menyikapi dampak kenaikan PPN pada sektor logistik. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak kenaikan tarif PPN terhadap sektor logistik, salah satunya melalui kebijakan fiskal yang mendukung sektor ini. Misalnya dengan memberikan insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan forwarder yang terdampak dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menawarkan program pelatihan atau pembiayaan untuk membantu perusahaan kecil dan menengah beradaptasi dengan perubahan regulasi. Sebagai contoh, kebijakan pengurangan pajak atau pembebasan PPN untuk barang tertentu seperti bahan bakar atau kendaraan logistik dapat membantu menurunkan beban biaya bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan forwarder setelah kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional perusahaan forwarder. Berdasarkan teori ekonomi biaya, setiap peningkatan biaya produksi. Dalam hal ini, biaya yang terkait dengan pajak akan mengarah pada peningkatan harga barang dan jasa yang dikenakan pada konsumen. Dalam konteks perusahaan forwarder, kenaikan tarif PPN meningkatkan biaya layanan pengiriman, termasuk biaya transportasi, bahan bakar, dan pengurusan dokumen, yang semuanya merupakan input yang dikenakan PPN. Fitriani tahun 2019. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan forwarder adalah bagaimana mengelola kenaikan biaya ini tanpa membebani konsumen terlalu berat. Selain itu, perusahaan forwarder harus berhadapan dengan dampak psikologis pasar, yaitu ketidakpastian konsumen mengenai biaya yang lebih tinggi. Penurunan volume pengiriman barang sebagai dampak dari tarif yang lebih tinggi juga dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam penelitian Arifin dan Susanto tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sektor logistik sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak karena ketergantungannya pada biaya input yang dipengaruhi oleh tarif PPN. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh kenaikan PPN terhadap struktur tarif layanan jasa forwarder dan daya saing perusahaan. Kenaikan tarif PPN tidak hanya memengaruhi biaya internal perusahaan, tetapi juga memengaruhi struktur harga yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan teori ekonomi harga dan persaingan, harga yang lebih tinggi dapat menurunkan daya saing perusahaan di pasar, terutama jika pesaing lain tidak mengalami dampak yang sama dari kenaikan PPN. Hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Suryanto tahun 2022 yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing. Jika perusahaan forwarder tidak dapat menyesuaikan harga mereka atau meningkatkan efisiensi operasional,
mereka berisiko kehilangan pelanggan yang lebih memilih penyedia layanan dengan harga lebih kompetitif. Selain itu, dampak kenaikan tarif PPN ini juga dapat mempengaruhi permintaan layanan. Jika harga pengiriman barang menjadi lebih mahal, konsumen cenderung mencari alternatif atau menunda pengiriman barang yang berdampak pada volume pengiriman dan pendapatan perusahaan. Penurunan volume pengiriman seperti yang tercatat dalam data APFI menunjukkan bagaimana tarif yang lebih tinggi dapat mempengaruhi sektor ini secara negatif. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan forwarder untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN. Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kenaikan tarif PPN, perusahaan forwarder dapat menerapkan beberapa solusi strategis yang telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas operasional. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi melalui adopsi teknologi digital dan otomatisasi. Seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka oleh Lutfi dan Hadi tahun 2021, teknologi informasi dapat membantu dalam pengelolaan data dan proses operasional, sehingga mengurangi biaya administrasi dan mempercepat alur kerja. Misalnya, penggunaan sistem manajemen rantai pasokan berbasis cloud dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, diversifikasi layanan juga dapat menjadi strategi yang efektif. Perusahaan forwarder dapat menawarkan berbagai paket layanan dengan harga yang lebih fleksibel untuk menarik konsumen dari berbagai segmen pasar, seperti yang diungkapkan oleh Suryanto tahun 2022. Selain itu, kerjasama strategis dengan mitra logistik lain untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional juga dapat menjadi solusi. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat berbagi sumber daya dan skala ekonomi sehingga dapat mengurangi biaya per unit dan menawarkan harga yang lebih bersaing. Tidak kalah pentingnya adalah solusi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah seperti pemberian insentif atau kebijakan fiskal yang dapat meringankan beban pajak bagi perusahaan forwarder. Misalnya, pembebasan PPN untuk sektor-sektor tertentu yang krusial dalam rantai pasokan atau pemberian subsidi untuk bahan bakar transportasi. Kebijakan semacam ini dapat membantu menurunkan biaya operasional perusahaan yang pada gilirannya mengurangi dampak kenaikan tarif PPN terhadap struktur harga yang ditawarkan oleh perusahaan forwarder. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang diberlakukan pada awal tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor logistik, khususnya perusahaan forwarder. Kenaikan PPN meningkatkan biaya operasional perusahaan forwarder yang pada gilirannya mempengaruhi struktur tarif layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Selain itu, dampak dari kenaikan PPN juga memperburuk daya saing perusahaan, terutama bagi mereka yang tidak dapat menyesuaikan harga dengan cepat tanpa kehilangan pelanggan. Penurunan volume pengiriman barang yang terjadi pasca kenaikan tarif PPN memperburuk kondisi ini, yang berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan bisnis perusahaan forwarder. Adapun saran untuk perusahaan forwarder yaitu perusahaan forwarder disarankan untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem manajemen rantai pasokan berbasis digital. Hal ini akan mengurangi biaya administratif dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, diversifikasi layanan yang lebih fleksibel dan strategi penetapan harga yang cermat harus dipertimbangkan untuk tetap menjaga daya saing di pasar. Kerjasama dengan mitra logistik lain dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Untuk pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung sektor logistik, terutama dengan memberikan insentif atau pembebasan PPN untuk sektor-sektor yang sangat mempengaruhi biaya operasional perusahaan forwarder. Selain itu, pemberian subsidi untuk bahan bakar transportasi dan pengembangan infrastruktur logistik akan sangat membantu dalam menekan biaya dan menjaga keberlanjutan sektor logistik di Indonesia. Adapun untuk peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak jangka panjang kenaikan PPN terhadap sektor logistik dan perusahaan forwarder. Penelitian lebih lanjut mengenai strategi-strategi inovatif yang diterapkan oleh perusahaan forwarder dalam menghadapi perubahan regulasi pajak juga sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi industri ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.